Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan masih izinkan kita menikmati kehidupan ini. Ini adalah anugerah Tuhan, ini sesuatu yang baik, yang indah ya, yang kita harus syukuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terus membaca firman Allah. Pembacaan kita pagi hari ini dari Yeremia pasal 25. Kita akan melihat bagaimana hati Allah tersakiti oleh karena umat tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau bertobat ya, dan akhirnya Tuhan pun memberikan penghukuman itu ya, dan sangat jelas berapa tahun mereka akan dibuang. Dikatakan di sana 70 tahun ya. Nah, sebenarnya hati Tuhan ya tidak menginginkan adanya penghukuman itu jikalau umat itu bertobat. Nah, Yeremia mengatakan bahwa berkali-kali dia memberitahukan suara Tuhan kepada mereka, bahkan ada nabi-nabi yang lain juga menyampaikan kebenaran, tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Di ayat 5 berkata begini, mulai dari ayat 4. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ini persoalan berat ya. Kalau tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau dengar firman Allah, ini sangat menyedihkan sekali. Tidak mau memperhatikan firman Tuhan ya, jadi mengabaikan ketika ada orang yang menyampaikan firman Allah, nah diabaikan begitu saja, tidak dipedulikan. Nah, ini sangat mengerikan sekali ya. Di ayat 5 kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau melakukan yang benar, mereka akan aman, tenang, damai ya di negeri mereka, negeri yang diberikan oleh Tuhan itu, ya di tanah perjanjian itu, di Yerusalem itu. Mereka akan nyaman ya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Nah, rupanya ini adalah salah satu kelemahan umat pilihan ini. Ada kecenderungan hati mereka terus untuk menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya, mereka meninggalkan Allah dan mencari Allah-Allah lain. Seringkali saya katakan, kita jangan mencari Allah alternatif. Ya, tidak boleh ada Allah alternatif dalam hidup kita. Allah ya Allah, satu Tuhan, ya Esa, ya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Jadi jangan ada Allah-Allah lain. Tetapi kecenderungan umat ini adalah beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Jadi Tuhan tidak mau memberikan malapetaka itu kepada umat. Ya, Tuhan mengasihi umat. Ya, Tuhan menyayangi mereka. Itu sebabnya terus-menerus berkali-kali suara Tuhan datang melalui para nabi, tetapi mereka abaikan. Tuhan katakan, ini tindakanmu yang tidak mau bertobat ini menyakiti hatiku, kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan mau berkata seperti itu ya, bahasa saya, bahasa sehari-hari lah boleh dikatakan. Jadi kamu ini gimana sih? Aku kan mengasihi engkau, tapi engkau tidak peduli dengan apa yang saya katakan. Engkau tidak peduli dengan perintahku. Engkau tinggalkan aku loh. Nah, bagaimana ini? Aku yang mengasihi engkau, kok engkau pergi ke tempat yang lain, menyembah yang lain. Nah, ini apa enggak sakit? Sakit dong. Nah, tersakitilah hati Tuhan dengan tindakan umat ini. Ayat 7, tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Ketika kita meninggalkan Tuhan, itu kita sudah menyakiti hati Tuhan.
Ketika kita mencari Allah-Allah alternatif, tidak lagi menyembah Allah kita, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Ketika kita tidak datang lagi kepada Dia, justru kepada Allah-Allah yang lain, itu tindakan menyakiti hati Tuhan. Ya, sama seperti pasangan suami istri, kalau suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, maka pasangannya itu akan tersakiti ya. Jadi ketika kita menyembah Allah-Allah lain, itu sama dengan kita selingkuh ya, berselingkuh ya. Jadi ini menyakitkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 8, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan menggerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel. Hambaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan yang selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jadi bangsa Babel lah yang digerakkan oleh Tuhan waktu dipimpin oleh Nebukadnezar sebagai raja yang berkuasa pada waktu itu. Dan kerajaan Babel adalah kerajaan yang sangat berpengaruh, yang sangat hebat, ya berkuasa, ya super power, dan dialah bangsa inilah datang untuk ya menghancurkan atau membinasakan atau menganiaya nanti umat pilihan ini sebagai hukuman daripada Tuhan, yang kemudian mereka akan dibuang. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Jadi tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada yang sukacita, tidak akan ada lagi berita-berita yang baik, ya semua hanya akan ada kesedihan, duka. Ya, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi jelas sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akhirnya menghukum. Ya, nanti waktu di pasal 25 belum, ini baru peringatan ya. Ya, jadi kamu akan dihukum. Apakah akan tergenapi? Ya, tergenapi. Kenapa? Karena memang umat itu tidak mau bertobat. Umat itu tidak mau kembali kepada jalan Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan, betapa pentingnya kita belajar firman, betapa pentingnya kita mengikuti firman, sebab firman itu yang akan menuntun jalan hidup kita. Sang pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku sehingga terang bagi jalanku. Jadi waktu kita berjalan sesuai dengan firman, kita berjalan dalam terang. Kita tidak akan masuk dalam penghukuman, kita tidak akan mengalami kesengsaraan, kita tidak akan mengalami maut. Ya, masalah-masalah dalam hidup ya bisa harus kita hadapi memang. Kadang-kadang kita bisa menghadapi seperti perjalanan ini dalam lembah kekelaman, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Ya, kita berjalan ada pelitanya sehingga tetap terang di sekeliling kita, kiri kanan kita bisa saja gelap gulita, tetapi karena ada terang di dalam kita, setiap kita melangkah, kegelapan yang ada di depan kita akan menyingkir karena kita bersama dengan terang itu. Amin. Firman Tuhan. Jadi dengarlah suara Tuhan. Nah, kelemahan umat ini adalah tidak mau mendengar suara Tuhan, menolak firman Allah. Mereka tidak mau taat kepada firman. Ya, mereka lebih mengikuti kedegilan hatinya. Mereka lebih mengikuti suara-suara lain yang bukan dari Tuhan. Mereka lebih mentaati penyembahan-penyembahan berhala, aturan-aturan dalam penyembahan berhala. Sangat menyedihkan sekali, bukan? Disinilah hati Tuhan tersakiti, atau Tuhan merasa sedih, Tuhan berduka oleh karena tindakan umat yang tidak mau bertobat. Ya, Tuhan katakan semestinya mereka tidak harus dihukum ya. Tuhan tidak menghendaki mereka akan masuk dalam
penghukuman itu. Tidak mau sebenarnya Tuhan melihat umat itu dalam keadaan apa? Malapetaka. Ya, dikatakan tadi supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ya, jangan sampai aku melakukan menjalankan atau memberikan malapetaka kepadamu. Maka bertobatlah. Tetapi jelas sekali dalam perjalanan bangsa Yehuda, kalau bangsa Israel sudah terlebih dahulu dibuang ke Asyur. Ya, dalam perjalanan bangsa Yehuda ternyata mereka tidak mau taat. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Kalau Tuhan katakan bertobatlah dari tingkah langkahmu yang jahat, maka kita bertobat. Tingkah langkah kita yang jahat yang dimana kita harus bertobat apa saja? Mungkin perjalanan hidup ini atau kebiasaan kita ya suka marah-marah, meledak, suka ngegas gitu ya. Ya, suka berkata-kata kasar, ya bertobat. Suka memaki, ya bertobat dong. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih senang tipu sana tipu sini, bertobat. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih suka mendendam, bertobat. Ya, mungkin ada di antara kita walaupun jadi orang Kristen tapi masih suka ke dukun, bertobat. Masih pegang jimat-jimat, bertobat. Masih pegang mantra-mantra, bertobat. Masih suka main judi, bertobat ya. Oh, masih suka ya bertindak kasar, bertobat. Masih hidup dalam perzinahan, bertobat ya. Bertobat. Jadi dalam hidup ini ada hal yang memang ya kita harus tinggalkan tabiat-tabiat lama itu. Jadi kalau Tuhan katakan hari ini kita untuk bertobat, jangan ulur-ulur waktu, jangan menutup telinga untuk suara Tuhan itu. Jadi kita seharusnya lah bertobat karena Tuhan tahu ya apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita kerjakan ya. Tuhan tahu, kemudian Tuhan tidak mau melihat kita akan masuk dalam kesengsaraan, masuk dalam kemalangan karena akibat dosa kita, akibat perbuatan kita yang tidak benar. Tentu kita akan masuk dalam penghukuman. Ya, dalam kesengsaraan, dalam maut. Jadi Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Maka kita perlu bertobat. Inilah suara Tuhan. Ya, terus menerus nabinya diutus ya menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan waktu itu supaya mereka bertobat. Bertobat, berhenti dari melakukan hal yang jahat itu. Tapi mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan, orang yang tidak mau bertobat, ya wajar kalau akhirnya masuk dalam penghukuman. Adil kalau akhirnya masuk dalam kesengsaraan atau kemalangan. Dan itu dari Tuhan. Tuhan mendisiplin umat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama. Bukan karena hebatnya kita untuk melakukan firman, tapi kita milikilah kerendahan hati untuk mau mendengar suaranya. Dan kita mau berkata, Tuhan tolong aku mau taat Tuhan. Kita mau taat dengar firman Tuhan, maka kita akan bisa lakukan. Percayalah, saudara mampu menghentikan perbuatan-perbuatan dosa itu manakala saudara dengar firman Tuhan. Karena Tuhan katakan kita harus bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat tadi. Kemudian kita berkomitmen, ya Tuhan aku bertobat, aku tidak mau melakukan lagi hal ini. Maka saudara tidak akan melakukan. Ketika saudara mengambil keputusan untuk bertobat, maka perbuatan-perbuatan yang jahat tadi, yang mendukakan hati Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan itu, ya bisa kita tolak, kita bisa hentikan, kita bisa matikan. Rasul Paulus katakan, matikanlah. Apa yang dimatikan? Keinginan-keinginan daging, matikanlah. Dan ini perjuangan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong perjalanan hidup kita, sehingga hari lepas hari kita terus semakin dibaharui oleh Tuhan, semakin sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita.